buku yang berjudul Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Bab 1, Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial, biasanya membahas konsep dasar untuk memberikan fondasi pemahaman. Berikut poin-poin yang biasanya dibahas. Yang pertama, pengertian komunikasi. Definisi komunikasi: proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui media tertentu dengan tujuan tertentu. Komponen komunikasi: pengirim atau komunikator, pesan, media, penerima atau komunikan, dan umpan balik. Fungsi komunikasi dalam kehidupan sosial: menyampaikan inovasi, membangun hubungan, mempengaruhi opini, dan membentuk budaya. Yang kedua, pengertian pembangunan. Definisi pembangunan: proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimensi pembangunan mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Tujuan pembangunan: mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, hubungan antar komunikasi dan pembangunan. Peran komunikasi dalam pembangunan: menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, memotivasi partisipasi, dan mendukung perubahan perilaku. Konsep development communication atau komunikasi pembangunan: komunikasi yang dilakukan mendukung tujuan pembangunan melalui media dan interaksi sosial. Yang keempat, perubahan sosial sebagai hasil pembangunan. Definisi perubahan sosial: perubahan dalam struktur dan budaya masyarakat yang terjadi sering dengan pembangunan. Peran komunikasi dalam mengelola perubahan sosial: memastikan masyarakat mengalami dan menerima perubahan yang terjadi akibat pembangunan. Bab 2 yang membahas komunikasi nonverbal dan pembangunan biasanya fokus pada peran komunikasi nonverbal dalam mendukung interaksi sosial, budaya, dan pembangunan masyarakat. Secara umum, topik yang dibahas meliputi: yang pertama, definisi komunikasi nonverbal. Penjelasan tentang apa itu komunikasi nonverbal, termasuk gestur, ekspresi wajah, postur tubuh, kontak mata, penggunaan ruang atau proksemik, dan intonasi suara. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi nonverbal: kinesik atau gerakan tubuh, paralinguistik atau nada suara, proksemik atau jarak fisik, haptik atau sentuhan, kronemik atau penggunaan waktu, dan artefak atau simbol atau benda. Yang ketiga, pentingnya komunikasi nonverbal dalam pembangunan. Bagaimana komunikasi nonverbal berkontribusi pada keberhasilan program pembangunan. Misalnya, dalam penyuluhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan diplomasi budaya. Yang keempat, komunikasi nonverbal dalam konteks sosial dan budaya. Perbedaan budaya dalam interpretasi komunikasi nonverbal dan dampaknya pada pembangunan masyarakat yang beragam. Pentingnya memahami norma komunikasi nonverbal di masyarakat lokal untuk keberhasilan interaksi. Yang kelima,
komunikasi nonverbal dan teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi mengubah pola komunikasi nonverbal. Bab 3. Aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan biasanya membahas tentang bagaimana faktor psikologi mempengaruhi proses komunikasi dalam konteks pembangunan. Berikut adalah poin-poin utama yang sering dibahas dalam bab ini. Yang pertama, persepsi dan sikap. Bagaimana persepsi individu dan kelompok terhadap pembangunan dapat memengaruhi partisipasi mereka. Sikap masyarakat terhadap perubahan sosial, teknologi, atau kebijakan pembangunan. Yang kedua, motivasi. Faktor-faktor yang memotivasi individu atau kelompok untuk membangkitkan motivasi seperti penggunaan pesan yang relevan dan berbasis kebutuhan. Yang ketiga, kepribadian dan perilaku sosial. Peran kepribadian dalam memengaruhi respons terhadap pesan pembangunan. Bagaimana dinamika sosial dan kelompok mempengaruhi pola komunikasi pembangunan. Yang keempat, emosi dan pengaruhnya dalam komunikasi. Peran emosi dalam menerima atau menolak pesan pembangunan. Teknik komunikasi yang mampu menyentuh aspek emosional masyarakat. Yang kelima, belajar dan perubahan sikap. Proses belajar dalam konteks komunikasi pembangunan atau misalnya melalui pendidikan, pelatihan, atau penyuluhan. Cara pesan komunikasi dapat mengubah pola pikir atau perilaku masyarakat. Yang keenam, budaya dan psikologi komunikasi. Bagaimana faktor budaya mempengaruhi proses komunikasi. Penggunaan pendekatan berbasis budaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan. Bab 4. Perspektif dominan. Teori awal pembangunan biasanya membahas berbagai teori pembangunan yang menjadi fondasi awal pemikiran tentang bagaimana negara-negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Beberapa poin utama yang sering dibahas adalah: yang pertama, konsep pembangunan awal. Definisi pembangunan pada masa awal yang sering diukur dari pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan industrialisasi. Fokus pada indikator ekonomi seperti PDB, investasi, dan teknologi sebagai tolak ukur keberhasilan. Yang kedua, teori modernisasi. Teori yang menyatakan bahwa negara berkembang perlu mengikuti jalur perkembangan yang ditempuh negara maju. Asumsi bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya diperlukan untuk mencapai modernisasi. Yang ketiga, teori ketergantungan. Kritikan terhadap teori modernisasi yang menyatakan bahwa ketimpangan global diakibatkan oleh hubungan eksploitasi antara negara maju. Fokus pada bagaimana negara berkembang sering menjadi pemasok bahan mentah untuk negara maju, sehingga terjebak dalam ketergantungan. Yang keempat, teori sistem dunia. Dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini melihat dunia sebagai sistem yang terintegrasi dengan pembagian negara dalam kategori inti, semi, periferi, dan periferi. Penekanan pada bagaimana sistem kapitalisme global menciptakan ketimpangan. Yang kelima,
Teori pembangunan berbasis negara. Pembangunan bahwa negara memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi, terutama melalui intervensi dan perencanaan. Contoh strategis pembangunan yang diterapkan oleh negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang. 6. Implikasi dan kritik. Bagaimana teori-teori ini diterapkan dalam kebijakan pembangunan dan hasilnya di negara berkembang. Kritik terhadap pendekatan yang terlalu fokus pada ekonomi dan mengabaikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Bab 5. Komunikasi dan perspektif dominan. Biasanya membahas peran komunikasi dalam mendukung teori-teori pembangunan awal serta bagaimana perspektif dominan seperti modernisasi dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi strategi komunikasi yang diterapkan. Berikut adalah poin utama yang sering dibahas. Yang pertama, hubungan komunikasi dengan perspektif dominan. Bagaimana komunikasi menjadi alat utama untuk menyebarluaskan gagasan pembangunan dalam kerangka modernisasi. Peran media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Komunikasi dianggap sebagai sarana untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi. Yang kedua, komunikasi dalam teori modernisasi. Anggapan bahwa negara berkembang membutuhkan informasi dan edukasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Fokus pada transfer teknologi, pengetahuan, dan nilai-nilai modern melalui media. Pendekatan top-down, di mana informasi datang dari pemerintah atau ahli kepada masyarakat. Yang ketiga, strategi komunikasi tradisional. Penyuluhan dan pelatihan sebagai metode komunikasi pembangunan. Penggunaan komunikasi interpersonal dalam memperkenalkan inovasi atau teknologi baru, misalnya dalam pertanian atau kesehatan. Yang keempat, kritik terhadap pendekatan dominan. Strategi komunikasi sering bersifat satu arah tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau masukan masyarakat lokal. Pesan-pesan pembangunan cenderung mengabaikan aspek budaya, sosial, dan keanekaragaman lokal. Kritik terhadap kontrol media oleh elite politik atau ekonomi yang membentuk narasi pembangunan sesuai kepentingan mereka. Yang kelima, komunikasi dalam teori ketergantungan. Komunikasi dilihat sebagai alat yang memperkuat ketergantungan antara negara maju dan berkembang. Ketimpangan dalam distribusi informasi global, di mana negara maju mendominasi produksi dan penyebaran informasi. Yang keenam, perkembangan media dan teknologi. Peran teknologi komunikasi baru seperti satelit atau televisi dalam memperluas akses informasi pembangunan. Tantangan dan peluang dalam memanfaatkan media untuk pembangunan yang lebih inklusif. Bab 6 yang membahas kritik terhadap perspektif dominan. Biasanya berisi analisis kritis terhadap pandangan atau paradigma dominan dalam suatu bidang seperti ilmu sosial, politik, ekonomi, atau budaya.
Topik ini menyoroti kelemahan, keterbatasan atau bias dari perspektif dominan tersebut yang sering kali dianggap normatif atau universal. Secara umum, isi bab ini bisa mencakup yang pertama, penjelasan tentang perspektif dominan, definisi dan karakteristik dari perspektif dominan. Contoh perspektif dominan dalam konteks tertentu, seperti positivisme dalam ilmu pengetahuan atau kapitalisme dalam ekonomi. Yang kedua, kritik terhadap perspektif dominan. Aspek-aspek yang diabaikan atau disederhanakan oleh perspektif dominan. Bias ideologis atau kepentingan tertentu yang mendasari perspektif tersebut. Konsekuensi negatif dan penerapan perspektif dominan, misalnya marginalisasi kelompok tertentu. Yang ketiga, alternatif perspektif, pendekatan atau paradigma alternatif yang lebih inklusif atau kritis. Kelebihan pendekatan alternatif dalam memahami realitas atau memecahkan masalah. Yang keempat, contoh empiris, studi kasus atau ilustrasi nyata yang menunjukkan bagaimana perspektif dominan gagal atau dikritik. Bab 7 yang membahas ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi, dan fungsi komunikasi. Pembangunan biasanya menjelaskan aspek-aspek penting dari komunikasi dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap poin utama. Yang pertama, ruang lingkup komunikasi pembangunan. Membahas cakupan komunikasi pembangunan, termasuk bidang apa saja yang terlihat, misalnya kesehatan, pendidikan, pertanian, atau teknologi. Menjelaskan bagaimana komunikasi pembangunan digunakan untuk menginformasikan, mendidik, dan memobilisasi masyarakat agar mendukung program pembangunan. Peran media massa, media tradisional, dan media digital dalam menyampaikan pesan pembangunan. Yang kedua, tujuan komunikasi pembangunan. Mengedukasi masyarakat agar memahami isu-isu pembangunan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Mengubah sikap, perilaku, atau kebiasaan masyarakat ke arah yang mendukung tujuan pembangunan. Membangun kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan inklusivitas. Yang ketiga, prinsip komunikasi pembangunan. Partisipatif, melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan hanya penerima informasi. Transparansi, informasi harus disampaikan dengan jujur dan jelas. Inklusivitas, mengakomodasi berbagai kelompok termasuk yang terpinggirkan. Keberlanjutan, pesan yang disampaikan harus mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, strategi komunikasi pembangunan, pendekatan top down dan bottom up. Kombinasi antara arahan dari pihak atas, pemerintah, organisasi, dan masukan dari masyarakat. Media tradisional dan modern, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens yang berbeda. Komunikasi antar budaya, strategi untuk mengatasi perbedaan budaya dalam masyarakat. Segmentasi audiens, menyesuaikan pesan dengan karakteristik dan kebutuhan target audiens. Yang kelima, fungsi komunikasi pembangunan, informasi,
menyampaikan data atau fakta terkait program pembangunan. Edukasi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Persuasi mendorong perubahan sikap atau perilaku. Koordinasi menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Advokasi membela atau memperjuangkan isu-isu tertentu yang relevan dengan pembangunan. Bab 8 yang membahas teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Biasanya mengupas tentang perkembangan teori-teori dalam komunikasi pembangunan serta bagaimana peran komunikasi ini telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Berikut adalah garis besar topik yang dibahas. Yang pertama, teori komunikasi pembangunan. Teori modernisasi fokus pada transformasi masyarakat tradisional menjadi modern melalui adopsi teknologi dan nilai-nilai barat. Komunikasi dipandang sebagai alat untuk menyebarkan informasi dari pihak atas top down. Kritik cenderung homogen dan tidak memperhatikan konteks lokal. Teori ketergantungan atau dependensi menekankan bahwa pembangunan di negara berkembang sering bertambah oleh ketergantungan pada negara maju. Komunikasi pembangunan harus kritis terhadap hegemoni budaya dan ekonomi global. Teori partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Komunikasi dilihat sebagai dialog dua arah bottom up, fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Yang kedua, peran baru komunikasi pembangunan. Dari top down ke partisipatif, pergeseran dari komunikasi suatu arah menjadi interaksi yang melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Fasilitator perubahan sosial. Komunikasi bertindak sebagai jembatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mendorong perubahan kolektif. Pemberdayaan dan advokasi. Komunikasi membantu memberdayakan kelompok marginal agar memiliki suara dalam proses pembangunan. Penggunaan teknologi digital, pemanfaatan media sosial, aplikasi digital, dan teknologi informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mempercepat proses pembangunan. Yang ketiga, pendekatan baru komunikasi pembangunan. Pendekatan berbasis hak menempatkan komunikasi sebagai alat untuk memperjuangkan hak asasi manusia dalam pembangunan. Pendekatan interkultural memahami dan menghormati perbedaan budaya dalam proses komunikasi pembangunan. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa strategi komunikasi mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif. Yang keempat, tantangan dan peluang baru. Globalisasi, bagaimana komunikasi pembangunan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Disinformasi dan media sosial, peran komunikasi dalam melawan berita palsu dan membangun literasi media di masyarakat. Inovasi teknologi, potensi teknologi seperti kecerdasan buatan dan data besar atau big data untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan.
Bab 9 yang membahas partisipasi dan komunikasi pembangunan. Biasanya fokus pada hubungan antara keterlibatan masyarakat atau partisipasi dan komunikasi dalam mendukung proses pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Yang pertama, pengertian partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Tingkat partisipasi. Partisipasi pasif, masyarakat hanya menjadi penerima informasi. Partisipasi aktif, masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan, masyarakat memiliki kendali penuh atas proses pembangunan. Yang kedua, hubungan antara partisipasi dan komunikasi. Komunikasi sebagai alat partisipasi. Komunikasi kemungkinan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, kebutuhan, dan aspirasi mereka. Dialog dan diskusi. Komunikasi partisipatif menciptakan ruang dialog dua arah antara masyarakat dan pihak pemangku kepentingan atau pemerintah, LSM, atau sektor swasta. Pemberdayaan melalui komunikasi, memberikan akses informasi yang relevan agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, model partisipasi dalam komunikasi pembangunan. Model top-down, informasi disampaikan dari atas ke bawah dengan keterlibatan masyarakat yang minimal. Biasanya terjadi dalam pendekatan tradisional pembangunan. Model bottom-up, masyarakat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan atau program pembangunan. Memanfaatkan pendekatan komunikasi yang lebih dialogis dan berbasis lokal. Model partisipasi kolaboratif, kombinasi antara pendekatan top-down dan bottom-up di mana semua pihak saling bekerja sama. Yang keempat, prinsip partisipasi dalam komunikasi pembangunan. Inklusivitas, semua kelompok masyarakat termasuk yang terpinggirkan dilibatkan. Transparansi, informasi harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Kesetaraan, semua suara baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lain memiliki bobot yang sama. Keberlanjutan, partisipasi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlangsung sepanjang proses pembangunan. Yang kelima, strategi meningkatkan partisipasi melalui komunikasi. Menggunakan media tradisional dan modern untuk menjangkau masyarakat luas. Menyesuaikan proses dengan budaya lokal untuk meningkatkan pemahaman. Melibatkan pemimpin lokal atau tokoh masyarakat sebagai agen komunikasi. Mengadakan forum atau dialog publik untuk menampung ide dan aspirasi. Yang keenam, manfaat partisipasi dalam komunikasi pembangunan. Peningkatan efektivitas program pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan, masyarakat merasa memiliki bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Penguatan sosial, meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antar warga. Yang ketujuh, tantangan dalam implementasi partisipasi. Hambatan budaya, sistem hierarki tradisional bisa membatasi partisipasi. Kurangnya literasi media, beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak memahami cara menggunakan media komunikasi modern. Dominasi elit,
Proses partisipasi dapat didominasi oleh kelompok tertentu yang lebih berkuasa. Bab 10 yang membahas perubahan sosial dan pembangunan desa, mulai dari belakang. Biasanya berfokus pada strategi pembangunan yang menempatkan desa dan masyarakat lokal sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dengan memberdayakan masyarakat desa secara langsung. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Yang pertama, pengertian perubahan sosial dan pembangunan desa. Perubahan sosial, transformasi nilai, norma, struktur, dan hubungan sosial di masyarakat akibat modernisasi, industrialisasi atau globalisasi. Pembangunan desa, proses meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan budaya. Yang kedua, konsep mulai dari belakang. Pendekatan desa first memprioritaskan pembangunan di desa dibandingkan kota, karena desa sering menjadi wilayah yang paling terpinggirkan. Dari lokal ke global, mengembangkan potensi lokal desa terlebih dahulu sebelum memperluas ke pasar global yang jejaring yang lebih besar. Pemberdayaan komunitas lokal, menggunakan pendekatan partisipatif untuk melibatkan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Yang ketiga, peran perubahan sosial dalam pembangunan desa. Transformasi ekonomi, peralihan dari ekonomi subsisten atau bertahan hidup ke ekonomi produktif yang berbasis usaha mikro atau koperasi. Peningkatan pendidikan dan keterampilan, memberikan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk masyarakat desa agar mampu berkontribusi dalam pembangunan. Perubahan pola pikir, mendorong masyarakat desa untuk lebih terbuka terhadap inovasi, teknologi, dan kolaborasi. Yang keempat, strategi pembangunan desa yang dimulai dari belakang. Identifikasi potensi lokal, menganalisis kekuatan desa seperti sumber daya alam, kearifan lokal, atau produk unggulan. Infrastruktur desa, memastikan ketersediaan fasilitas seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet untuk mendukung pembangunan. Penguatan kelembagaan lokal, mengoptimalkan peran lembaga desa atau badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi kelompok tani. Pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Yang kelima, tantangan dalam pembangunan desa, ketimpangan sumber daya, keterbatasan dana, tenaga ahli, atau teknologi sering menjadi hambatan, kurangnya dukungan kebijakan. Program pembangunan desa sering tidak terintegrasi dengan kebijakan tingkat nasional. Eksodus tenaga kerja, migrasi penduduk desa ke kota mengurangi sumber daya manusia di desa. Yang keenam, dampak perubahan sosial terhadap desa. Positif, peningkatan akses pendidikan dan teknologi. Diverifikasi mata pencaharian tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pertanian. Penguatan identitas lokal melalui pengembangan produk berbasis budaya. Negatif,
ancaman terhadap kearifan lokal akibat globalisasi. Polarisasi sosial akibat kesenjangan antara kelompok yang maju dan yang tertinggal. 7. Model sukses pembangunan desa. Desa mandiri, desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar penduduknya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Desa wisata, memanfaatkan keunikan budaya atau alam untuk menarik wisatawan sebagai sumber pendapatan. Desa digital, meningkatkan konektivitas dan inovasi berbasis teknologi untuk mempermudah akses pasar dan layanan publik.